kita lagi ada di sesi yang nanti bakal sharing bareng dari Grab Region Head Bali Nusra dengan Bapak Kresno Wibowo. Jadi nanti teman-teman bakal dapat sharing mengenai gimana sih sekilas kehidupan tentang di perusahaan startup. Nah, mungkin buat kita para generasi millennials tuh pada suka mimpi atau suka ngayal banget ya, gimana ya, kayaknya kerja di startup tuh kayaknya enak, seru, kantornya bagus, terus banyak fasilitas yang mendukung kreativitas dan ide-ide kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bareng sama narasumber kita di sesi yang sekarang ini. Well, untuk teman-teman semuanya, tadi kita sudah buka di ada di Instastory-nya di IG-nya Stikom Bali untuk teman-teman bisa ngasih pertanyaan di sana, dan sudah ada 3 pertanyaan yang terpilih ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang menarik itu nanti akan mendapatkan 3 goodie bags ya, beserta isinya nanti dapat dari Grab-nya langsung dan nanti bisa diambil di Stikom Bali. Terus nanti juga ada quiz setelah acara ini, setelah pemaparan materinya dari Pak Kresno Wibowo. Nanti akan ada hadiah voucher GrabFood total masing-masing 300.000 dan masing-masing mendapatkan 50.000. Wah, asik ya. Jadi silakan disimak baik-baik nanti apa aja sih materinya dan apa aja sih sekilas kehidupan tentang perusahaan startup. Kalau misalnya kalian mau join nih di perusahaan startup. Well, kalau gitu langsung aja kita sambut pembicara kita pada siang hari ini, Pak Kresno Wibowo. Selamat siang, Pak Kresno. Selamat siang, Mbak. Selamat Saya siang. manggilnya Pak Kresno atau Kak Kresno nih? Kakak aja biar kayak lebih muda gitu. Soalnya Kakak kan tahu aja ya. masih muda. Oke, siap. Kak Kresno, gimana kabarnya siang hari ini? Sudah Kalau selesai baik, lunch? ya Oke. BTW baik. ini lagi di mana online-nya? Lagi Saya di kebetulan kantor? minggu ini baru pulang ke Surabaya. Dari April saya belum pulang, gitu kan. Before COVID saya 2 minggu sekali pulang ke Surabaya karena memang rumah saya di Surabaya. Cuman pas pandemi kemarin saya masih dari April itu memang belum bisa pulang sih karena memang masih banyak kerjaan banget di Bali. Terus karena udah agak dilonggarin dikit, minggu kemarin saya balik ke Surabaya. Jadi pas ini saya lagi kerja di Surabaya sih. Gitu. Wah, berarti sudah bisa bolak-balik ya, sudah bisa mobile Bali Surabaya ya, karena aksesnya juga sudah Ya, lumayan bisa terbuka sekarang. Agak sedikit worry karena Surabaya kabarnya zona ya merah Surabaya semua. agak sedikit lebih parah sih. Memang kondisinya jauh lebih bagus di baik di apa di Bali ya. Mm-mm. Eh, Oke, ya zone, tapi semoga dalam waktu dekat itu bisa lebih baik lagi lah. lebih baik lagi dan kita mungkin bisa sharing langsung tatap muka Ya, kali ya. Nanti main-main ke Stikom Bali ya Kak Kresno ya. Well, hari ini bakalan sharing tentang sekilas kehidupan di perusahaan startup. yes. Oh, kalau mungkin saya bacakan sedikit CV-nya, pernah sebagai site manager track Astra Rent a Car di S Kalimantan, terus sebagai sales manager track Astra Rent a Car di Surabaya, terus sebagai branch head of strategi supply, business growth Grab Surabaya, kemudian jadi brand head Grab Bali, dan juga yang sekarang region head Grab Bali dan Nusa Tenggara. Berarti mewilayahi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya, Kak ya? Iya, Kurang lebih seperti itu. Well, ya, hari ini bakal sharing mengenai sekilas kehidupan dari uh, perusahaan startup. Benar ya, Kak ya? ya, betul. Nah, kalau boleh sebelum Kak Kresno mulai, apa sih satu poin plus yang bisa milenial hayalkan atau bisa dibikin halus sama milenial yang ada di rumah atau teman-teman e-commerce semua, apa sih sisi positif atau apa satu keunikan yang Kak Kresno sendiri rasakan selama berada di perusahaan startup? Satu aja sebelum dimulai dibongkar semuanya Ya, nih. oke, jadi kalau bedanya perusahaan startup sama mungkin corporate ya, itu lebih di culture-nya sih. Kalau di perusahaan startup itu kita sangat-sangat menghargai ide-ide ya. Jadi kalau di corporate itu kadang-kadang kebanyakan kalau udah pimpinannya, bosnya pengennya A, ya mau kamu semua harus jadi tujuannya jadi A. Tapi kalau di startup ini kita punya kebebasan. Jadi kalau misalnya kita merasa punya cara yang lain untuk mencapai target gitu kan, yang ditentukan ada cara yang lebih efektif, itu kita benar-benar open. Jadi bahkan kepimpinan kita sampai ke CEO kita pun kita bisa mengajukan ide kita gitu atau proposal kita.
tanpa harus ada birokrasi, tanpa harus ada adunya dimarahin atau apa segala macam gitu. Mindset dan culture itu yang jadi pembeda utama di perusahaan corporate yang menurut saya dan di perusahaan startup. Mindset dan culture, saya setuju banget tuh karena saya adalah salah satu milenial, juga salah satu termasuk masih golongan milenial yang mungkin masih banyak punya ide, tapi kadang-kadang mungkin terbentur sama yang Kak Krisna tadi bilang, birokrasi dan lain-lain. Inovasi didukung sama lingkungan, tapi bagaimana inovasi itu benar-benar tertuang ya Kak ya? Well, kalau gitu lebih lanjutnya lagi, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi kita tahu bagaimana sekilas kehidupan di perusahaan startup. Langsung aja kita kasih kesempatan buat Kak Kresno untuk menyampaikan materi dan juga sharingnya kepada kita semua Stikomers pada siang hari ini. Dan untuk Stikomers jangan lupa disimak baik-baik karena akan ada voucher 300.000 dari Grab untuk Stikomers semua yang nanti akan dibagikan di akhir segmen ini ya. Terima kasih. Silakan Kak Kresno. Untuk take-nya nanti operatornya dari Stikom kan ya? Iya, operatornya dari Stikom. Oke. Nanti teman-teman Stikom akan memulai. Ya, oke, bisa dimulai di share mungkin slide-nya. Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya, selamat siang, selamat tahun Stikomers Bali. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya siang hari ini. Nama saya Kresno, saya mewakili Grab. Dalam kesempatan kali ini akan saya coba sharing sedikit mengenai bagaimana sih rasanya kerja di sebuah perusahaan startup, khususnya Grab, gitu ya, kepada teman-teman Stikomers yang sudah join di Zoom siang hari ini. Harapannya setelah sesi ini teman-teman bisa punya wawasan yang lebih luas, punya punya pertimbangan lagi. Ketika nanti teman-teman sudah lulus kuliah, kira-kira teman-teman mau kerja di mana sih, pengen di corporate atau di startup? Mungkin seperti itu. Jangan lupa ada kuisnya juga, nanti ada ada voucher yang akan kita bagikan. Jadi disimak ya, siapa tahu ada yang muncul dari pertanyaannya dari ini. Oke, bisa next. Bisa di present mungkin slide-nya Kak. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri sekilas mengenai siapa Kresno Wibowo. Nama saya Kresno Wibowo, saya punya pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Saya memulai karir saya di salah satu perusahaan Astra di tahun 2006 sebagai marketing officer, dan posisi saya terakhir sebagai sales manager di cabang Surabaya. Saya total bekerja di perusahaan tersebut selama 12 tahun. Kemudian di tahun 2017 bulan Juni saya join ke Grab. Pada saat itu saya dari branch dari strategic supply, business growth atau yang mungkin lebih dikenal dari TPI atau GrabRent di Surabaya. Kemudian bulan April 2019 saya diberikan kepercayaan untuk pindah ke Bali untuk handle semua operasional Grab di Bali sebagai project Grab Bali. Kemudian di tahun 2020 ini saya dipercaya lagi untuk handle area yang lebih luas, naik ke regional, nggak cuma di Bali tapi juga di area Nusa Tenggara, jadi dari Bali dan Nusa Tenggara. Oke, next. Grab hadir di 8 negara, lebih dari 351 kota, dengan lebih dari 187 pengguna aktif, dan lebih dari 9 juta mitra aktif ya. Mitra aktif itu berarti driver, bisa juga merchant dan segala macam. Misi Grab adalah driving Southeast Asia forward, memajukan Asia Tenggara. Grab banyak fokus di Asia Tenggara, jadi nggak ada cabang Grab di Eropa atau di Amerika atau di mana, di luar Asia Tenggara. Dan impian dari Grab adalah untuk menggunakan teknologi untuk empowering dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bisa next. Di Indonesia sendiri, Grab sudah hadir di 236 kota, itu data per Juli 2020.
Di bulan Januari 2017 kita baru mulai di 12 kota besar, dan sekarang sudah sangat rapid ya, sangat cepat. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan Angkasa Pura 1 dan 2 untuk menjadi operator transportasi resmi di 24 airport di seluruh Indonesia. Jadi tak terkecuali juga Bali. Gitu. Oke, bisa next. Oke, Indonesia adalah pilar of Southeast Asia Digital. Jadi Indonesia ini adalah negara terpenting bagi Grab di Asia Tenggara ya. Karena Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi the biggest digital economy di Southeast Asia. Grab adalah first decacorn company in Southeast Asia, ya kan, dan unicorn company kelima di Indonesia. Saya yakin teman-teman sudah pasti pernah tahu atau pernah dengar ya, tapi mungkin akan saya coba refresh lagi. Unicorn itu adalah gelar yang diberikan kepada sebuah perusahaan startup ketika valuasi perusahaan tersebut lebih dari 1 miliar. Sementara decacorn itu adalah diberikan kepada perusahaan yang valuasinya lebih dari 10 miliar. Valuasi ini adalah nilai dari suatu startup tersebut dan bukan sekedar pendanaan yang diterima. Jadi nilai dari suatu perusahaan tersebut terlepas dari berapa banyaknya pendanaan yang dia dapatkan. Nah, langsung kepada Pak Presiden Jokowi pada saat itu, Grab menyampaikan komitmennya untuk membangun second headquarter di Indonesia. Jadi first headquarter dari Singapura, dan ongoing proses kita akan bikin kantor satu headquarters-nya di Indonesia dan menginvestasikan sampai dengan 2 miliar USD ke Indonesia untuk membesarkan lagi digital ekonomi atau memboosting lagi digital ekonomi di Indonesia. Itu di foto ada paling kanan itu Pak Luhut yang sekarang jadi Menteri Kemaritiman, kemudian ada Antoni Tan, itu CEO atau founder dari Grab, terus di sebelahnya lagi itu ada Masayoshi Son, itu adalah CEO dari SoftBank, investor utama dari Grab. Kemudian ada Pak Jokowi, sebelah kanannya Pak Jokowi itu ada Pak Rizky Karmadibrata, Presiden of Grab, dan kemudian ada beberapa tim juga dari Tokopedia. Ini sangat membanggakan ya, jadi bagi Grab dan juga bagi karyawan Grab ketika Pak Presiden Jokowi mention hal ini dan mengakui Grab sebagai unicorn kelima di Indonesia langsung di Instagram pribadi beliau. Oke. Bisa next. Ini kita skip aja, ini foto-foto yang sama. Next please. Oke. Addressing new normal, providing the new needs of people. Jadi gini, coba teman-teman e-commerce cek di handphone kalian gitu ya. Ada berapa aplikasi yang ada di handphone kalian. Nah, kalau di aplikasi saya itu satu halamannya itu ada sekitar 30 aplikasi gitu ya. Tilenya 5 ke atas, 5 ke kanan, 6 ke bawah gitu. Dan ada 3 halaman penuh. Jadi ada sekitar 90-an aplikasi. Tapi ada satu studi dari Harvard University, by daily basis, people usually only use 5 until 6 apps. Nah, jadi dalam sehari-hari itu orang itu cuma pakai 5 sampai 6 aplikasi. Inilah yang dinamakan super apps gitu. Aplikasi yang dipakai setiap hari oleh semua orang. Nah, inilah mimpi dari Grab ya. Inilah mimpi dari Grab bahwa dari sekedar yang awalnya cuma ride hailing itu transportasi online, bisa Grab car, Grab bike seperti itu. Tapi kita intinya adalah bertransformasi menjadi super apps. Gitu. Nah, dengan menjadi super apps kita harus bisa menjawab tantangan dengan kondisi yang sekarang, terutama dengan pandemik. Dengan cara kita harus bisa memberikan atau menunjukkan servis-servis terbaru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Salah tiganya yang servis terbaru yang kita tunjukkan adalah GrabPart, Grab Persistent, sama Grab Protect. Ya, GrabPart ini jadi kita bekerja sama dengan supermarket di luar retail yang memang sudah ada di nasional.
di Bali kita juga kerjasama dengan supermarket besar yang ada di Bali seperti Kokomart dan Himat, begitu dan lain-lain. Semuanya udah live di aplikasi Grab. Beberapa masih on progress, kita bisa belanja dari situ. Kemudian Grab Assistant itu adalah seakan-akan teman-teman punya asisten pribadi. Misalnya teman-teman lagi masak lagi preparing bahan-bahannya, terus keinget, wah salah satu bahannya kurang gitu. Nah, daripada teman-teman harus keluar ke pasar cuma beli satu ruas lengkuas lah misalnya, atau ini bisa pakai Grab Assistant untuk minta tolong diberikan di pasar terdekat lengkuasnya misalnya seperti itu. Jadi seakan-akan teman-teman punya asisten pribadi. Kemudian ada Grab Protect. Ya. Grab Protect ini karena Grab sangat concern dengan protokol kesehatan, dan kita benar-benar walk the talk. Ini bukan marketing, cuman marketing things lah yang kita mau push, tapi kita benar-benar walk the talk. Jadi saat ini kita punya armada khusus yang sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan. Untuk Grab Car sudah ada separatornya, jadi dari driver sama penumpang itu sudah ada separatornya, tertutup oleh separator, kemudian disediakan hand sanitizer juga, kemudian drivernya harus memakai masker, dan kemudian mobil itu akan dibersihkan secara berkala. Jadi kita punya beberapa cleaning station untuk membersihkan disinfektan segala macam untuk mobil yang sudah terdaftar di armada Grab Protect. Dan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di Bali. Pemakaian dari Grab Protect ini sangat-sangat tinggi, jadi sangat-sangat laku lah, karena memang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Begitu juga dengan Grab Bike, kita juga sudah menunjukkan Grab Bike Protect, ada separatornya di punggung, dan kemudian di mana mereka juga menyediakan hand sanitizer dan segala macam seperti itu sih, dan juga akhirnya. Next please. Nah ini adalah digital ekosistem Grab di Indonesia. Jadi dengan semangat gotong royong, ya, di Grab bersama startup lain membangun digital ekosistem terbesar di Indonesia. Kita bisa lihat ada Grab sebagai aplikasi ride hailing dan food delivery terbesar di Indonesia. Kemudian ada OVO yang saat ini memegang market leader di fintech dan mobile wallet yang paling gede. Kemudian ada Tokopedia, teman-teman sudah sering belanja online di sini. Kemudian juga ada Booking.com dan Oyo untuk pemesanan hotel dan tiket, ya, dan disupport oleh Microsoft. Jadi kalau teman-teman punya saldo OVO nih, kalau naik Grab udah nggak perlu cash, udah langsung diarahkan pakai OVO. Kemudian sama kayak juga di Tokopedia. Kalau belanja check out udah mau masuk pembayaran, saldo OVO-nya cukup, bayarnya pakai OVO langsung beres, nggak perlu transfer, nggak perlu apa yang lain. Begitu juga ketika kita mau cari tiket atau hotel atau yang lain, kita bisa menggunakan aplikasi Grab. Dalam aplikasi Grab itu bisa nge-link ke Oyo dan juga Booking.com. Jadi inilah yang kita bilang digital ekosistem yang kita bangun bersama startup-startup lain. Oke, next. Kondisi pandemi corona yang saat ini terjadi ini sangat menghantam semua aspek, ya, terutama aspek ekonomi di Indonesia dan tidak terkecuali Grab. Jadi namun kami tidak patah semangat walaupun Grab juga sangat terdampak oleh pandemi ini. Namun kami sadar bahwa dalam kondisi sekarang jutaan masyarakat, jutaan mitra kami itu sangat bergantung dengan aplikasi Grab saat ini. Ya, di saat kita semua harus stay at home, harus bekerja dari rumah, order mereka banyak dari kita yang mengandalkan food delivery, ya. Disitulah mitra kami bisa membantu, dan banyak
Bali kita bisa lihat banyak sekali merchant-merchant yang tutup, restoran-restoran yang tutup karena memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima tamu yang dine-in. Mereka hanya bisa berjualan secara online. Ya. Disitulah mereka akhirnya mendaftar ke Grab dan segala macam. Jadi aplikasi kami juga sangat membantu pada saat kondisi pandemi. Ada sedikit video yang akan dibawakan oleh Pak Halim Wijaya, beliau adalah Director of East Indonesia mengenai campaign dari Grab yaitu Kita Versus Corona. Mungkin bisa dibantu di play. Link YouTube-nya ada di chat, mungkin bisa dibantu. Sebagai perusahaan yang tumbuh bersama para pegawai, para mitra dan para pelanggan, kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama kami. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan menerapkan jarak aman bagi mitra layanan GrabFood dan GrabExpress. Selalu ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga kita semua mampu melewati masa sulit ini dan selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bersama, kita lawan tantangan ini. Nama saya Ajus, saya menjadi mitra pengemudi Grab kurang lebih hampir 3 tahun. Dalam kondisi pandemi COVID-19 masih banyak kebaikan yang terjadi. Dari customer khususnya dan juga Grab sendiri, mereka sangat peduli kepada kita. Dari Grabnya sendiri untuk beri edukasi menjaga kebersihan di saat bekerja. Jangan lupa kita selalu menggunakan masker dan juga memakai hand sanitizer, dan juga ada penyemprotan disinfektan untuk kendaraan kita. Walaupun kondisi seperti ini, tapi ya syukur saya masih bisa bekerja dan masih bisalah untuk membeli makan anak dan istri ya, walaupun nggak seperti dulu. Nama saya Indra Kusuma, saya di Hogwarts Subuno sebagai attendant manager. Kita sudah menjaga hygiene dan sanitasi sejak pertama kali kita buka restoran ini. Dan untuk menghadapi pandemi COVID-19, Grab juga sudah memberikan beberapa standar untuk kebersihan makanan yang harus kita lakukan. Tim kitchen setelah melakukan proses cek temperatur itu diwajibkan melakukan cuci tangan dengan air sabun dan air hangat. Setelah itu mereka melakukan hand sanitizer, wajib menggunakan sarung tangan dan masker dan topi selama bekerja dalam proses pembuatan makanan. Kita menerapkan physical distancing, sebelum driver itu datang, suhu sudah dicek. Dan semua itu dicatat di dalam kertas yang sudah diberikan oleh Grab. Kita juga buka untuk takeaway dan customer tetap bisa memesan melalui GrabFood. Kami menginginkan agar customer itu merasa aman untuk mengorder GrabFood dengan kita mengikuti SOP edukasi yang diberikan dari Grab sendiri untuk selalu menjaga kebersihan. Saya di sini mewakili semua driver mengucapkan terima kasih sukses semua. Kita versus Corona. Kita versus Corona. Kita versus Corona. Oke, itu tadi mungkin sedikit video dari kami ya. Salah satu campaign yang kita lakukan kemarin adalah
kita khusus corona, dan ini nggak cuma di Grab aja, kita juga mengajak banyak perusahaan-perusahaan lain juga untuk ada bersinergi lah untuk menghadapi kondisi saat ini, supaya mitra-mitra kami dan bisa merchant-merchant kami, merchant-merchant yang belum bergabung dengan kami bisa mendapat bisa lebih bertahan lah dalam kondisi yang memang sangat berat ini, terutama di Bali. Oke, bisa next slide-nya. Oke, ini sedikit introduction aja. Jadi selain di Grab di area di Bali ini, sekarang juga ada juga ke Nusa Tenggara. Ada 3 kota besar yang kita highlight atau yang kita fokuskan. Pertama adalah di Mataram, Kupang, dan Labuan Bajo. Nah, untuk Labuan Bajo sendiri, ini Grab sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu program pemerintah, yaitu Super Destination. Jadi memang saat ini mungkin masih put on hold ya proyek ini karena pandemi dan segala macam. Tapi kalau mungkin teman-teman Stikom masih ingat, Pak Jokowi atau government juga punya program Super Destination di Indonesia. Jadi salah satunya adalah Labuan Bajo, ada Danau Toba, dan beberapa area yang lain. Dan di beberapa spot tersebut kita menjadi official partner dari pemerintah untuk penetrate area tersebut. Jadi nantinya saat ini pun Grab sudah hadir di Labuan Bajo, sudah banyak model-model GrabFood, sudah banyak mitra-mitra kami yang melayani. Nantinya kami akan hadir juga di airportnya. Saat ini airport masih dalam proses takeover dengan operator airport yang baru nantinya. Hopefully setelah kondisi pandemi ini sudah selesai dan kembali normal, kita bisa benar-benar bank di area-area yang memang menjadi fokus dari pemerintah. Oke, next. Nah, managing the talent ya. Jadi ada 40 plus apa ini kan? 40 plus apa umur, rata-rata umur karyawan Grab atau rata-rata berat badan karyawan Grab, enggak ya. Jadi sebenarnya 40 plus ini adalah 40 lebih negara, asal negara yang karyawan Grab ini berasal, bukan yang di Indonesia ya. Ini saya ngomongnya di all Southeast Asia. Jadi selain di Southeast Asia, kita punya Research and Development Center ada di Bangalore, di India, sama di Seattle. Nah, dari sekian ribu karyawan ini sangat-sangat diverse ya. Jadi background-nya itu mereka kan kewarganegaranya atau nationality-nya lebih dari 40 negara. Nah, kondisi ini membuat kita bisa belajar banyak, mengenal banyak orang ya, budaya juga, dan bisa belajar mengenai etos kerja, profesionalitas, dan teamwork dari teman-teman dari berbagai negara ini. Oke, next. Oke, our talent landscape is dominated by millennials. Jadi 75% dari karyawan yang ada di Grab ini adalah millennials. Ya. Millennials ini berarti dia lahir di tahun 1980 sampai dengan 95. Gitu. Bahkan ini foto 2 orang ini siapa sih? Yang sebelah kanan ini yang cowok adalah Anthony Tan. Dia adalah penemu atau founder dan CEO dari Grab, dan yang sebelah kiri adalah Tan Huiling, dia adalah co-founder. Jadi 2 orang ini yang benar-benar memulai perusahaan startup Grab ini di Southeast Asia hingga sampai jadi seperti sekarang. Itu, dan mereka berdua juga masih termasuk di millennials gitu. Oke, next. Oke, masuk ke lebih detail mengenai talent di Grab, atau kita sebutnya Grabbers ya. Jadi kalau mungkin e-commerce gitu kan. Nah, kalau kita karyawan Grab, we call ourselves Grabbers. So ada 5 poin utama. Pertama adalah leadership DNA, yaitu adalah 4H. Apa itu 4H? Nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian akan ada share value. Kenapa sih kita ada di sini? Kenapa Grab ada di sini? Kemudian lead by example. Kemudian open and direct, dan kemudian ada juga work-life integration. Oke, bisa next. Oke,
Building the culture. Jadi culture di Grab itu sangat-sangat penting. Jadi untuk culture di Grab kita ada punya namanya 4H. 4H itu adalah heart, hunger, honor, and humility. Ketika ada calon karyawan yang akan join ke Grab gitu ya, mungkin proses interview segala macam, selain dia harus pintar ya pastinya, tapi dari tim HR kami, dari kami ini akan mengakses apakah orang ini punya atau fit atau cocok nggak dengan culture-nya Grab itu. Ada orang yang pintar banget, tapi dia nggak bisa teamwork, dia nggak bisa kerja bareng sama orang, atau dia nggak bisa nggak punya leadership yang baik, maka akan susah gitu. Jadi kita nggak cuma melihat dari kepintaran orang tersebut, tapi apakah dia cocok dengan culture yang ada di Grab. Oke, mungkin saya bahas sedikit. Kenapa heart ini apa sih? Heart ini orang tersebut harus benar-benar mempunyai hati yang tulus untuk menolong orang lain. Ketika dia adalah seorang manajer, dia harus paham bahwa tim yang ada di bawahnya dia itu berbeda-beda kebutuhannya. Dia nggak bisa menyamaratakan ke semua orang, seperti itu. Dia harus demonstrate genuine atau ketulusan untuk benar-benar membantu dan memberikan impact sosial ke orang lain. Itu kan. Kemudian hunger itu lapar itu dalam artian dia harus selalu pingin belajar hal baru gitu kan. Kadang-kadang orang kalau udah merasa pintar di satu hal, ketika dia di challenge untuk hal lain, dia biasa reluctant atau malas, enggak lah, ngapain itu, bukan background gua. Nah, itu nggak bisa di-grab. Itu kita harus benar-benar setiap hari itu harus akan belajar hal-hal yang baru lah. Itu hunger. Terus kemudian honor itu adalah tanggung jawab. Jadi dia take responsibility, bertanggung jawab atas keputusannya, atas pekerjaannya, dan juga dia berani mengambil keputusan berat untuk menjaga integritas, misalnya seperti itu. Karena itu lapping, korupsi, apa segala macam itu benar-benar kayak ibaratnya kalau pelanggaran itu paling berat, dan itu sangat-sangat dihindari lah di Grab itu. Kalau memang sampai ketemu dan benar-benar terbukti itu, bahkan kita bisa proses sampai hukum gitu. Karena memang dari awal kita benar-benar honor, kejujuran itu harus utama lah, salah satu pilar utama. Oke, kemudian yang terakhir adalah humility atau kerendahan hati. Di Grab ini, even kalaupun kita bikin salah gitu, kita nggak bisa 100% akan selalu benar. Tapi it's okay gitu, selama kita mengakui, oh ya ini saya salah nih bikin strategi kayak gini, saya bikin promo kayak gini salah nih malah jebol misalnya kayak gitu. Tapi it's okay. Jadi kita harus tahu di mana strong point kita dan di mana area of improvement atau juga kelemahan kita di mana. Kita oke untuk kita bisa bilang, saya nggak tahu nih, boleh nggak saya tanya dulu ke teman-teman yang lain atau apa. Nah, jadi bukan harus berarti kita, aku harus jadi kelihatan yang paling ngerti semuanya, padahal saya sebenarnya nggak tahu, misalnya seperti itu. Itu adalah humility atau kerendahan hati. Oke, itu adalah Grab Leadership DNA atau 4H yang ada di sini kita di Grab saat ini. Oke, bisa next. Oke, in terms of value ya, why we are here. Jadi ketika kita dengar Grab itu, kita biasanya ingatnya adalah dari titik A ke titik B gitu ya, naik Grab bike atau Grab car atau ngirim makanan dari resto A ke rumah. Intinya cuma mengantar dari titik A atau ke titik B. Tapi sebenarnya dalam setiap order, dalam setiap pengantaran itu ada jauh banyak yang terjadi lebih dari itu. Banyak kehidupan yang tersentuh dari pada saat satu order itu dijalankan gitu ya. Ada kesempatan bekerja sebagai mitra Grab yang mungkin sudah tidak bisa bekerja karena sudah tidak dalam usia produktif. Ada kesempatan bagi mitra merchant GrabFood ya kan, yang sebelumnya dia hanya jualan
offline, jadi cuma ada di rumah aja, tapi setelah dia online, dia bisa terekspos ke lebih banyak orang, gitu kan, bisa lebih mengembangkan bisnisnya, ada social impact yang terjadi. Gitu. Mungkin saya sharing sedikit di pengalaman pribadi saya di slide ini ya. Pada saya setelah join dengan Grab, saya tanya ke beberapa teman saya yang jauh lebih muda lah, milenial gitu ya. Kenapa sih kamu join di Grab? Gitu. Apakah kamu nggak nyaman dengan kerjaanmu yang dulu? Oh enggak kok, kerjaan saya yang dulu baik-baik aja, fine-fine aja gitu kan. Karir saya bagus, gajinya gede, mungkin ya karir pathnya juga jelas. Terus ngapain kamu pindah Grab gitu? Oh karena gue pengen kerjaan saya itu memberikan social impact ke orang lain, ke masyarakat gitu. Jadi kerjaan mereka berguna bagi orang banyak. Nah ini yang pada saat itu bikin saya kaget. Sampai segitunya ya. Ternyata hal-hal ini tuh it's a thing for a millennial. Jadi buat teman-teman yang milenial, teman-teman e-commerce pertama gitu ya, mempunyai pekerjaan yang mempunyai value bagi orang banyak itu penting gitu kan. Nah, kenapa saya dulu memutuskan join di Grab? Jadi saya sedikit cerita ya. Jadi pada saat itu kemudian saya udah nyaman di kerjaan yang lama, udah nyaman gitu ya. Karena saya udah sampai pengalaman kerja saya 12 tahun, saya ngerti A sampai Z di pekerjaan saya sebelumnya, udah master lah ibaratnya di sektor industri itu gitu. Cuman semakin lama, satu saya jelas saya nggak tambah muda gitu kan, dan saya nggak belajar hal-hal baru gitu. Selama 7 tahun terakhir gitu, itu mungkin hanya sangat sedikit hal baru yang saya pelajari gitu kan. Itu mulai membuka mata saya lah. Wah kalau kayak gini terus ntar mau sampai gimana nih? Aku masih ingin belajar hal baru gitu kan. Itu pergumulan lah kayak effort saya pikirin. Gitu. Akhirnya saya memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Gitu kan. Setiap hari kerja gitu jam 9 sampai jam 5 itu udah nggak ada passionnya gitu pada saat itu. Atau jam 9 clock in, absen, kalau bos nggak ada, ngopi di luar gitu kan, ngopi dulu, rokokan di luar. Itu jam 9 bisa-bisa kalau bosnya nggak ada jam 11, jam 10, jam 11 baru balik kantor. Gitu. Terus jam 5 kurang seperempat itu meja udah rapi, laptop udah ketutup, udah tinggal duduk nunggu jam aja. Jam 5 lebih ratu rebutan clopot keluar gitu. Jadi cuma sekedar rutinitas, nggak ada passion. Nah, ketika saya join di Grab pertama kali adalah saya bergabung di di TPI atau GrabRent ya, itu di Surabaya sebagai kepala cabang pada saat itu. Nah, pada saat itu pun saya cuma pengen belajar hal baru, saya cuma pengen belajar hal baru, pengen masuk ke industri yang sekarang kayaknya ngetren startup gitu kan, kerja di mana startup gitu. Tapi sebenarnya saya nggak nyadar pekerjaan saya itu sejauh apa gitu. Nah, saya cerita sedikit. Jadi GrabRent ini adalah Grab membeli mobil, ya investasi kita beli mobil, kemudian mobil itu kan disewakan ke orang-orang yang ingin menjadi driver Grab, tapi mereka tidak bisa nggak punya mobil atau nggak bisa punya mobil. Nah, kondisi pada saat Grab masuk ke Indonesia ini kan sangat-sangat disruptif ya, disruptif dalam artian benar-benar mengguncanglah kondisi yang sebelumnya sudah ada. Misalnya apa? Taksi konvensional di kota-kota besar banyak banget, di Bali, di beberapa area saya lihat juga banyak. Orang yang sebelumnya naik taksi konvensional, akhirnya harinya jadi ke online. Taksinya sepi, drivernya nggak dapat pemasukan. Sementara drivernya umurnya mungkin udah 50 tahun, 55 tahun seperti itu. Nah, pada saat kita FGD atau ngobrol dengan driver itu, gimana Pak taksi sekarang? Sepi Mas, online semua sekarang penumpangnya gitu kan. Oh Bapak kenapa nggak online? Waduh Mas, online pakai mobilnya siapa? Sewa juga saya nggak punya jaminan misalnya. Beli boro-boro.
ya kan, pasti harus DP. Nah, mungkin mereka bisa bayar DP-nya. Even mereka punya duit bayar DP-nya pun, leasingnya juga nggak akan approve. Ya, terutama kalau mereka nggak punya apa namanya pendapatan tetap dan segala macam. Jadi ibaratnya mereka tergerus lah dengan apa kemajuan teknologi dan segala macam. Nah di situ Grab datang, oke Pak, untuk orang-orang seperti ini kita sewakan mobil dengan harga yang sangat murah. Ibaratnya kita nggak ngambil profit untuk disewa mobilnya. Yang penting Bapak punya mobil, Bapak bisa dapat bisa jadi driver Grab. Gitu. Nah pada suatu ketika saya ingat banget, jadi di Surabaya itu ketika saya balik ke Bali, saya pindah ke Bali, pada saat itu kita sudah mengoperasikan sekitar 1.500 mobil. 1.500 mobil, saya nggak kenal semua driver-drivernya. Nah, suatu ketika saya harus berangkat pagi ke airport, kan saya ada meeting di Jakarta, mendadak. Jadi sekitar jam 4 pagi saya dapat order Grab ke airport, dapat dan drivernya adalah driver yang sewa mobil di TPI atau Grab itu. Saya hafal mobilnya kan. Dan cuman si driver ini nggak ngeh siapa saya gitu. Karena saya juga nggak pernah ngomong, kalau mereka nggak kenal saya diam aja. Nah, karena bosan saya coba ajak ngobrol. Wah mobilnya baru ya Pak, ini kayaknya masih ini baru sebulan kayaknya. Oh iya Pak, ini mobil dapat dari Grab. Wah kok bisa Pak? Saya pura-pura itu aja. Oh iya Pak, ini mobil kita sewa dari Grab. Apa namanya? Untuk dipakai Grab gitu. Terus Bapak sebelumnya kerjanya apa? Saya driver taksi Pak. Gitu. Terus dia cerita, sebelum saya dapat mobil dari Grab ini Pak, saya udah hampir setahun itu udah sepi banget Pak, taksi gak dapat penumpang. Utang saya menumpuk Pak, utang saya banyak. Anak saya itu berkebutuhan khusus. Jadi dia dapat keterbelakangan mental, anaknya dia berkebutuhan khusus dan dia harus gantian jaga dengan istrinya. Gitu. Oh, Bapak kerjanya pagi ya ngalong istilahnya kalau dia malam itu masih jalan itu kan istilahnya ngalong. Oh iya kalau saya kerjanya emang ngalong, nanti sampai agak pagi saya baru pulang, istri saya gantian kerja, istrinya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Saya gantian jaga anak di rumah gitu. Oh, itu ya Pak ya. Oh saya senang banget Pak dengan program Grab ini gitu. Satu, selama saya bergabung belum sampai setahun, saya udah bisa melunasin semua utang saya. Terus secara income juga jauh meningkat dibandingkan sebelumnya di taksi gitu. Dan saya pun juga nggak pernah kepikiran saya bisa pegang mobil baru Pak. Dan sewanya itu kepemilikan. Jadi setelah mobil itu berumur 5 tahun, mobil akan otomatis menjadi hak milik driver. Jadi ini nanti bakal jadi hak milik saya mobil sini Pak. Dan saya senang banget Pak. Bahkan kemarin dia cerita saya hari Minggu saya nggak narik Pak. Loh, kenapa Pak? Saya ngajak anak saya jalan-jalan gitu. Sebelumnya itu nggak pernah Pak saya ngajak anak saya jalan-jalan. Oh jalan-jalan kemana Pak? Ke pantai kayaknya. Saya senang banget Pak. Sampai wah senang banget mukanya saya itu sampai nangis gitu. Saya itu dalam hati berkesmili kalau saya orang Jawa itu nangis juga gitu di belakang diam gitu. Saya kok baru nyadar gitu. Jadi Kenjeran itu ya kalau teman-teman tahu itu pantainya itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding pantai di Bali. Jelek lah kalau menurut saya, kotor ya, ada kayak waterparknya kecil gitu. Tapi buat mereka, buat si bapak ini dan buat anaknya ini diajak ke sana itu baru pertama kalinya anaknya bisa jalan ke sana, punya mobil dan main di sana. Bayangin mereka mungkin main di pantai segala macam, anaknya seneng banget dan dia si bapak itu cerita sambil sedikit nangis gitu karena nyentain hal itu ya. Jadi saya bisa pas Lebaran saya juga bisa pulang kampung Pak. Pulang kampung saya nggak harus repot dulu ngejar-ngejar bis. Tahulah kalau zaman mudik dulu sebelum COVID seperti apa kan. Saya bisa bawa mobil sendiri. Itu bangganya luar biasa Pak saya di depan keluarga saya. Dan di saat itu saya sadar bahwa kerjaan saya itu nggak cuma ngejar target, jualan, bla 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 bla, tapi sebenarnya kerjaan saya ini benar-benar menyentuh kehidupan orang gitu. Itu yang akhirnya saya sadar bahwa ya itu yang jadi kebanggaan saya lah, ibaratnya menjadi perusahaan startup yang saat ini khususnya di Grab, bahwa kerjaan kami itu
benar-benar impactful, social impact-nya itu besar untuk pekerjaan orang lain gitu. Oke, next mungkin. Oke, lead by example. Ini setiap kali kita karyawan baru join di Grab ya, dia akan diminta untuk menjalankan role sebagai mitra. Jadi dia akan bekerja sebagai Grab Bike, saya pernah dari Grab Car, saya juga pernah. Dan ini benar-benar bukan cuma buat kayak peloncoan atau anak baru aja, tapi benar-benar culture yang dipegang banget di Grab. Bisa dilihat yang di foto yang sebelah kiri, pojok kiri atas itu Pak Rizky Karmadibate itu adalah Presiden of Grab. Jadi periodically, jadi yang mungkin enggak sebulan sekali sih, yang mungkin beberapa waktu sekali the high level management itu akan datang dan dia bertukar role dengan tim yang ada misalnya di GDC atau di call center atau dimanapun. Ya itu Pak RTK melayani sebagai customer service. Benar-benar dia seharian juga nggak cuman buat manis-manisan terus difoto di pajang, nggak, dia benar-benar dia seharian atau 2 hari itu benar-benar dia bekerja sebagai customer service itu, menghadapi komplain dari driver. Kebanyakan driver cuma nggak ngerti ini siapa, marah-marahin dan segala macam. Sehingga as a leader dia punya empati dengan anak buahnya, dengan timnya yang ada di bawah. Kemudian yang di atas lebih ekstrim lagi, kita lihat yang ini naik Grab Wheels kayak yang dicanggih dulu. Itu adalah Anthony Tan, itu adalah founder dari orang nomor satunya di Grab lah. Jadi di Singapura pun dia akan menjalankan role sebagai Grab Food Delivery. Jadi dia benar-benar nyari ngambil take up, ngambil orderannya, terus kemudian benar-benar nyari alamatnya, kadang-kadang dikomplain juga dan segala macam. Sehingga ketika dia dan tim engineering yang bikin suatu produk, dia akan bikin produk sebaik mungkin supaya tidak menyusahkan mitranya, itu karena dia pernah menjalani sendiri. Jadi itu benar-benar lead by example, itu adalah salah satu hal yang benar-benar kita jalankan di mana di Grab ini. Oke, next. Oke, open and direct di poin keempat ya, open and direct. Kita pernah ada regular one-on-one itu adalah kita sharing benar-benar one-on-one dengan atasan dengan bawahan gitu ya, dan itu benar-benar kita konstruktif feedbacknya. Jadi Pak, saya kurang apa, begitu juga kita ngomong ke manajer kita, ke bos kita, menurut kamu saya kurang apa. Jadi ini suatu budaya yang kita lakukan di startup. Saya yakin di hampir semua startup mungkin juga kondisi seperti ini nggak ada di Grab. Even with C-suite itu maksudnya COO, CEO dan level dewa-dewanya lah, itu mereka pun menjalankan one-on-one ini secara reguler. Terus dalam one-on-one ini kita juga listen to feedback dan own mistakes. Jadi memang oke, saya salah, kayaknya next time I will do better, bla bla gitu. Jadi kita nggak takut untuk mengakui kesalahan kalau di startup, karena sekali lagi startup itu perubahannya cepat sekali gitu, nggak mungkin kamu nggak salah gitu, dan nggak ada patokan gitu. Kalau mungkin misalnya perusahaan bank gitu ya, patokannya udah banyak bank gede yang udah established dari puluhan tahun. Tapi kalau startup itu namanya juga startup, dia from the ground up kan, jadinya dia nggak ada patokan. Jadi salah itu hal yang pasti. Cuman apakah kita belajar dari kesalahan itu yang harus gitu. Kemudian door are always open for anyone to articulate ideas, no bureaucracy. Jadi ketika dari situ yang saya sampaikan di awal ya, ketika ditanya Mbak Putri, apa sih perbedaannya? Yaitu, jadi kita punya ide apapun kita bisa put on the table tanpa harus takut, wah nanti aku yang suruh kerjain, wah ini nanti takut salah atau apapun, itu enggak gitu. Jadi always challenge the idea. Ketika kita meeting, mungkin manajer atau bos punya pandangan atau cara A gitu, sementara kamu punya cara B. Nah, itu kita bisa challenge. Challenge adalah idenya, not the person. Jadi kita selalu ini yang sangat-sangat berbeda di startup dan corporate menurut saya. Kita bisa debate respectfully. Jadi kita benar-benar debate itu wajar, itu sehat. Tapi tujuannya adalah bukan to attack the person, karena gua nggak senang sama kamu, aku udah propose A, kamu malah propose B, sekarang malah jadi B, terus aku beda sama kamu. Enggak, itu budaya nggak ada di startup.
gitu. Jadi kalau di corporate itu ada budaya yang mungkin nggak seperti itu ya, ada harus yes man, pokoknya si bosnya minta apa, oke Pak siap, asal Bapak senang lah, itu ABS, boss always right, dan segala macam. Tapi kalau di startup enggak, jadi benar-benar idea itu yang benar-benar yang sangat berharga lah. Yang kita lihat dari satu orang itu adalah ide. Oke, next. Next please. Oke, open and direct. This is open and dynamic office layout. Jadi cuma layout dari kantor ini kan head office-nya di Grab. Bisa next. Oke, ini untuk area untuk kita bisa terima tamu atau kita bisa kerja juga di situ. Jadi bebas, nggak terikat harus ada meja khusus atau segala macam, enggak. Terus attire-nya atau dress code-nya juga nggak harus yang formal, celana kain, kemeja dengan panjang dan segala macam, enggak. Jadi kita itu hal kayak gitu itu bukan jadi isu kalau di startup gitu. Yang penting adalah isi otaknya lah, ibaratnya seperti itu. Oke, next. Ya, ini kantornya juga. Next. Ya, ini pantry-nya. Jadi di kebanyakan kantor kita punya open pantry, jadi bisa ambil snack apa segala macam, free flow dari itu. Jadi suasana kerja juga nyaman lah, nggak harus jajan ke luar atau kemana gitu. Oke, next. Nah, mungkin ada penjelasan sedikit di sini ya. Ini layout office di semua kantor Grab, dan sepengetahuan saya kebanyakan dari kantor-kantor perusahaan startup itu juga seperti ini. Layoutnya adalah open office gitu. Nah, bedanya apa dengan corporate office? Kalau corporate office itu kan ada ruangan bosnya nih, kepala cabangnya gitu kan, ruangannya sendiri gede. Terus di bawahnya mungkin sales manager, ruangnya tambah kecil lagi gitu. Terus sales lapangannya ruangan satu meja rame-rame gitu kan, tambah kecil gitu. Kalau udah bagian di level di kroco mumetnya, kita ruangannya cuma sekotak ini aja gitu. Nah, agak beda di startup. Jadi kita open office. Open office means itu benar-benar seamless. Seamless itu nggak ada batas, nggak ada boundaries, nggak ada birokrasi apapun. Even Anthony Tan, CEO-nya, Mbak Neneng Gunadi, Director of Grab Indonesia, Pak Rizky, Presiden of Grab, semua kantornya seperti ini. Jadi kita bisa aja CEO, sebelahnya karyawan outsource, bisa aja. Jadi nggak ada dedicated room gitu kan. Nggak ada, semuanya sama, mendapat meja yang sama, nggak ada meja khusus pimpinan atau khusus apa, enggak. Jadi semuanya sama, kita benar-benar nggak ada sekat. Jadi apapun kita mau ngomong, kita misalnya punya ide, tinggal jalan aja mejanya ke pimpinannya atau bahkan ke CEO-nya. Kalau Pak Neneng, kalau gini-gini, saya punya ide gini, iya juga ya, kalau pikiran bahas yuk. Itu jadi idea is flowing, jadi seamless. Oke, next. Nah, tapi it's just a building, ya, it's just a building. Means yang harus terutama adalah value-nya. Foto ini adalah di slide ini adalah where it all started. Jadi Grab dulu pertama kali open, mereka nama perusahaannya MyTaxi, itu masih di Malaysia, ya. Kantornya hanya satu ruangan, bisa dilihat mejanya sambungan, gitu kan, ada satu meja dan disambung. Karyawannya cuma 9 orang, dan AC-nya harus dibantu kipas angin, gitu kan. Sama sekali jauh berbeda dengan kantor yang ada sekarang. Gitu. Kemudian pada saat di operasional di Indonesia juga di tahun 2015, kantor pertamanya ada di hotel, cuma bisa sewa satu ruangan hotel untuk kantor. Jadi benar-benar ya duduk di lantai dan segala macam. Dimulai kalau nggak salah 5 orang. Oke. Namun orang-orangnya most of them masih sama, gitu kan.
value-nya masih sama, ide-idenya juga masih sama. Jadi sebenarnya jangan tertipu, jangan gini, wah saya pingin bekerja di perusahaan startup, kenapa? Karena kantornya keren gitu. Itu it's not matter gitu, nggak penting-penting banget sebenarnya. Tapi yang harus ketika kalian ingin bekerja di perusahaan startup, inginlah bekerja di perusahaan startup karena di perusahaan startup itu sangat menghargai ide, misalnya seperti itu. Atau di perusahaan startup itu nggak ada birokrasi, nggak ada politik, nggak ada politik, nggak ada birokrasi, dan ide kita bisa dihargai dan kita bisa punya ide-ide gila gitu, di perusahaan startup. Jadi jangan cuman gara-gara punya building kantornya keren apa segala macam. Dan juga buat teman-teman yang misalnya e-commerce yang wah aku punya ide gila nih, aku pengen bikin startup sendiri. Then don't kill the dream, ya, don't kill the dream. Think disruptively. Jadi semua orang itu semuanya akan berproses, dan jangan waktu sekarang buru-buru kantor, saya masih kerja dari ruang tamu, saya sama teman berdua, memang bisa bakal jadikan Grab. Nah, Grab pun dulu memulai dengan hal yang sama, gitu kan, boro-boro gitu. Tapi ketika kita punya ide dan kita benar-benar believe in our idea dan kita benar-benar vote for our idea, then everything is possible. Oke, next. Oke, work-life balance. Apa sih itu work-life balance ya? Teman-teman mungkin bisa googling juga. Intinya work-life balance itu mengupayakan porsi yang sama antara pekerjaan dan urusan pribadi. Working hours jam 9 ke jam 5. Di luar itu udah nggak mau diganggu urusan pekerjaan. Itu work-life balance. Nah, hal ini sangat susah diterapkan ke startup company. Jadi yang seperti saya cerita tadi, saya udah nggak punya passion untuk bekerja, intinya dia kalau nggak kerja nggak digaji, nggak punya uang, nggak bisa makan, jam 9 datang, kerjaan kalau bisa ada motonya itu kalau bisa dikerjakan besok ngapain dikerjakan hari ini gitu kan, supaya besok masih ada kerjaan. Jadi kita ya udah ada kerjaannya, yang penting datang kerja aja. Jam 5 kurang udah siap-siap pulang. Nah, di atas itu misalnya ada customer saya nelpon, Pak, mobil saya mogok segala macam. Waduh, Bu, langsung telepon, atau Pak, langsung telepon ke customer center aja deh. Gitu. Saya udah di luar jam kerja. Itu work-life balance gitu. Jadi mengupayakan ada porsinya berbeda. Nah, di startup hari ini tidak bisa, susah. Bisa dibilang bukan way of life-nya startup. Mungkin bisa next. Nah, di startup itu adalah bukan work-life balance, tapi work-life integration. Ya. Seiring berjalannya waktu, budaya setiap generasi akan berubah. Gitu. Buat generasi milenial, salah satu keyword yang benar-benar dicari dalam bekerja itu adalah flexibility, di mana mereka bisa fleksibel bekerja dari manapun, kapanpun, yang berapapun. Jadi cara bekerja yang mengintegrasikan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu lebih cocok diterapkan dalam dunia startup. Karena lebih fleksibel, jadi bisa kerja dari mana aja. Nah, di foto ini pun ini sebenarnya Grabbers juga, jadi ini tim dari Grab Bali, jadi yang berjibaku bersama itu Indri, dia adalah desainer dari Grab Bali, depannya yang begitu berjibaku dengan ada Novi, tim marketingnya, dan ada tim Grab yang lain di situ. Nah, hal ini pun saya rasakan sendiri gitu ya. Karena ya kondisi sekarang kan penting banget nih di Bali, terutama kan banyak villa-villa yang dulu buat bule atau foreign people atau turis lah, terutama yang dulu sebulan bisa let's say 5 juta, 7 juta, sekarang aja 2 juta udah dikasih, yang penting ada pemasukan ibaratnya. Nah, ketika WFH udah mulai WFH dan segala macam, walaupun WFH bukan hal baru ya buat startup ya, terutama di Grab. Nah, saya pindah-pindah kos nih di Bali gitu kan. Mumpung kosnya banyak yang murah, saya pindah-pindah kos dari bulan April itu saya udah pindah 3 kali. Nah, udah sekarang saya kos cari yang pinggir pantai gitu kan. Bokong home dong, tapi kan home-nya di pinggir pantai bisa nyantai gitu. Nah, itu work life integration. Gitu. Oke, next. Ini slide terakhir ya, next. Nah, untuk kembali ke satu slide lagi.
Oke, jadi meeting-meeting pun kita juga nggak harus bertemu virtual seperti saat ini, webinar langsung. Dan di tiap karena kita masih work from home, yang dulunya kita bisa ketemu tiap hari di kantor, celah-celahan, kita ngupayain gimana caranya kita tetap masih bisa ketemu. Jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita akan meeting meet up virtual lah dengan Zoom, dan kita bikin acara. Jadi fun-nya tetap dapat even dalam kondisi pandemi sekarang. Ya, ini slide terakhir dari saya. Kira-kira begitulah sharing dari saya mewakili Grab. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Putri ya. Baik, terima kasih banyak Kak Kresno atas sharingnya untuk e-commerce pada siang hari ini. Wah, ada beberapa catatan penting yang saya tadi simak, cukup menusuk, merasakan banget apa yang Kak Kresno share untuk e-commerce semua pada siang hari ini. Mulai keluar dari zona nyaman, terus mengejar passion, sampai ada poin penting punya pekerjaan yang punya value dengan cara memberikan social impact kepada orang lain ataupun sekitar itu ya tadi ya Kak ya. Dan juga ada nih materi terakhir yang di dekat-dekat penutup tadi antara work-life balance sama work-life integration. Nah itu kayaknya benar-benar real banget kita alami sekarang dan kita rasain sekarang, dan itu mungkin selalu ada di bayangan kita di mana kita bisa kerja sambil liburan, kerja dari mana aja, bahkan mungkin ide itu datang subuh-subuh gitu ya Kak ya. Jadi nggak bisa harus rapat dari jam 9 sampai 10 pagi harus ngeluarin ide di briefing morning kayak gitu, nggak bisa lagi gitu ya Kak ya. Luar biasa banget. Jadi itu dia tadi e-commerce sekilas gimana sih kehidupan di perusahaan startup, mulai dari cara bekerjanya sampai lingkungannya seperti apa, dan juga tuntutan perusahaan-perusahaan startup itu seperti apa sih untuk kita para pekerja milenial. Nah, Kak, kita langsung ke pertanyaan ya, Kak ya. Boleh. Di sini sudah ada 3 pertanyaan menarik yang terpilih dari e-commerce semua, yang tadi e-commerce sudah cantumkan atau isi di link di story Instagramnya @stikom_bali. Jadi ada 3 pertanyaan yang terpilih. Saya bacakan satu-satu atau mau langsung saya bacakan? Satu boleh. Satu-satu. Oke, satu-satu ya Kak ya kita bahasnya. Oke, pertanyaan terpilih pertama yang berhasil mendapatkan 3 goodie bags. BTW goodie bagsnya udah sama saya nih Kak di sini. Nanti e-commerce tinggal ngambil aja ya. Kalau nggak ngambil nanti dikasih moderatornya. Well, kita ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Oke, pertanyaannya dari sucianadewi@gmail.com. Nanti Suciana boleh sambil chat ya di kolom chat yang mana namanya Suciana gitu ya. Pertanyaannya gini Kak, saya ingin bertanya, dengan diskon yang banyak diberikan oleh Grab, khususnya GrabFood, bagaimana Grab tetap mendapatkan keuntungan? Bagaimana sistem pembagian uang bagi merchant yang bekerja sama, driver, dan Grab itu sendiri? Terima kasih. Oke, itu dia Kak, pertanyaan dari Suciana Dewi. Dari mana sih untungnya? Silakan Kak Kresno. Kalau transport itu seperti Grab dan GrabBike, Grab mengambil komisi, memungut komisi 20%. Jadi misalnya Putri naik Grab nih dari titik A ke titik B gitu kan, harganya 10.000 gitu. Nah dari 10.000 yang menjadi hak dari driver adalah 8.000 karena 20%-nya masuk ke Grab, itu sebagai revenue Grab. Nah sama halnya kalau misalnya dari GrabFood, kalau misalnya ongkos kirimnya misalnya ongkos kirimnya 10.000, maka 20% akan masuk ke Grab. Nah, namun akan sedikit berbeda ketika kita ngomong bicara mengenai GrabFood gitu ya, karena ada merchant. Nah, merchant ini ada diskon gitu. Misalnya gini, si merchant ini Kak Putri punya merchant restoran nasi goreng gitu ya. Nasi gorengnya berapa nih? 10.000. Terus es teh berapa? 5.000. Nah, tapi Kak Putri secara merchant dia punya budget. Tapi saya mau spend budget 200.000 deh buat promo. Gimana caranya? Nah, itu kita akan discuss bareng. Gimana kalau kita bikin nasi goreng 10.000 plus paket nasi goreng sama es teh
yang harusnya 15.000 di 13.000 gitu. Berarti 3.000-nya dari merchant-nya misalnya seperti itu. Nah, Grab juga punya budget sendiri yang akan dipakai untuk promo. Nah, ini kita bisa combine. Mana kalau kamu 2.000 aja, aku 2.000, jadi 14.000 jatuhnya, bisa jadi 4.000, jatuhnya jadi 11.000 lebih murah. Dan kamu ini taruh di atas di atas di aplikasi Grab. Jadi kamu nongol duluan nih. Pas orang nyari nasi goreng, keywordnya keluarnya langsung pertama kali nasi goreng Kak Putri misalnya sih. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi dan dari harga 10.000 itu pun kita kan juga mengambil komisi ya kepada merchant-nya itu. Komisinya ya around 25% up lah gitu, tergantung dealingnya seperti apa. Nah, jadi itu yang jadi revenue dari kita gitu. Ya, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya. Kalau detail banget, tugasnya nggak akan selesai sih dalam satu sesi. Ya, kira-kira gitu pertanyaannya. Kita jawabannya dulu pertanyaan. Baik, terima kasih Kak Krisno. Mungkin sedikit gambaran tadi ya Kak ya, bagaimana kerjasama dan juga sistem pembagian hasil kurang lebih 20% untuk Grab dan sisanya untuk pengantarnya sendiri dari Grab-nya maupun dari merchant-nya itu sendiri. Nanti mungkin kita ada sesi khusus ya, nanti datang ke kembali ya Kak ya, tentang bagaimana kita mungkin teman-teman banyak e-commerce yang mungkin punya usaha kecil-kecilan, UMKM yang pengen mungkin jadi merchant-nya juga dari Grab atau kayak gimana ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Sucianya Dewi sebagai pertanyaan pertama yang menarik yang berhak mendapatkan satu buah goodie bag dari Grab beserta isinya ya. Ada banyak banget hadiahnya di dalam goodie bag-nya. Oke, yang pertanyaan kedua, apa yang membedakan Grab dengan aplikasi ojek online lainnya, Kak? Dan apa alasan yang membuat masyarakat harus memilih menggunakan Grab? Kenapa harus kita memilih Grab dan apa pembedanya dari yang lain? Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya kalau kita ngomongin aplikasi ya, itu kan Grab ini bukan sekedar kayak ride hailing untuk Grab Car atau Grab Bike, tapi sebenarnya dalam merupakan udah bisa dibilang sebagai marketplace. Marketplace ini apa? Marketplace adalah tempat bertemunya supply dan demand gitu kan. Kalau pelajaran ekonomi kan dulu ada tuh market, tempat bertemu penjual dan pembeli. Tapi kalau yang fisik, nah kalau yang marketplace ini kan digitalnya atau online. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang ya, yang terutama kan mungkin kalau kita ngomongin aplikasi ride hailing, food delivery, ada dua lah yang paling besar gitu kan, sama-sama hijau lah gitu. Itu yang udah jadi top of mind-nya orang gitu. Tapi sebenarnya kalau mau tahu, coba lihat di Play Store itu ada puluhan gitu. Anda bisa 20 aja ada gitu. Ada banyak, ada yang warna kuning, warna biru, warna pink itu di Jakarta ada, dan segala macam gitu. Nah, tapi ada nggak yang pakai? Pertanyaannya. Kenapa nggak pakai yang kuning? Kenapa nggak pakai yang biru gitu? Kenapa? Karena demand dan supply-nya itu nggak bisa meet gitu. Dari sisi penumpang, mereka menawarkan harga lebih murah. Kalau Grab Bike itu minimum fare-nya 12.000, mahal, ini ada yang 5.000. Naik ini aja gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kalau dicoba dapat driver nggak? Nggak ada drivernya, ya kan? Sama kebalikannya. Kalau dari sisi driver, ada aplikasi baru, daftar aja gitu, daftar dapat jaket gitu, muter-muter deh, seharian muter nggak ada yang order, besok muter lagi nggak lah, rugi bandar, bensinnya dari siapa gitu. Jadi nggak ada yang saat ini nggak ada yang bisa match antara supply dan demand. Saya nggak ngomong Grab itu paling bagus loh, paling bagus Grab segala macam, enggak. Tapi selama aplikasi itu bisa menjadi marketplace di mana demand dan supply bisa bertemu, dan itu yang bakal jadi dipakai sama orang gitu. Ada satu survei juga mengenai aplikasi, terutama aplikasi untuk ride hailing ya. Ketika kamu pakai 2 atau 3 kali order dan dia nggak dapat driver atau dia nggak dapat dia kan uninstall, selesai. Jadi itu yang jadi misalnya pada saat kita mau ekspansi ke satu kota,
gampang tinggal dibuka di servernya aja mereka udah bisa download. Tapi kalau nggak ada drivernya buat apa? Begitu juga ke mereka, oh food delivery lebih murah nih. Jadi misalnya di aplikasi lain yang warna biru, warna kuning, warna pink segala macam, dilihat merchantnya cuma 3 gitu kan, nasi pecel, nasi goreng sama soto ya, orang 3 itu doang gitu, dan itu pun jaraknya bisa mungkin 10 kilo gitu dari lokasi. Pesan nggak? Ya enggak lah, nggak ada pilihannya. Tapi kalau buka di GrabFood, mau di scroll sampai tangannya keriting itu nggak akan habis merchantnya. Kita ada 12.000, mungkin lebih kalau sekarang ya. Mau tiap hari nyobain mungkin berapa tahun pun tiap hari ganti merchant bisa. Nah kira-kira itulah apa yang harus dilihat dari suatu aplikasi gitu. Oke, selain kebergunaannya juga trust yang sudah dibangun di masyarakat dan juga fleksibilitas dari startup itu sendiri mungkin ya Kak Kresno ya, untuk bisa tahu apa keinginan pasar, supply dan demand-nya seperti Kak Kresno jelaskan tadi. Itu pertanyaan dari Agung Isma 59@gmail.com. Selamat ya Agung Isma. Nanti boleh di chat di kolom komentar. Kemudian pertanyaan menarik terakhir yang mendapatkan goodie bag dari Grab. Pertanyaannya dari tasyacitra7@gmail.com. Tasya Citra boleh di komen ya. Nanti dibalas sama adminnya. Pertanyaannya ini Kak, gimana sih tanggapan Grab selama pandemi ini untuk para drivernya? Apa untuk pembagian orderannya disamaratakan atau bagaimana? Terima kasih. Wah, ini kita rasain banget di mana pada saat beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah habis nyepi tuh Kak Kresno di Bali, benar-benar meledak banget mulai adanya pandemi ini, dan kemudian di sana sempat tersiar kabar di salah satu pasar tradisional yang ada di Bali, itu para penjualnya ada yang positif COVID. Nah itu benar-benar kemana lagi kita harus pergi, tapi dalam keadaan kita sendiri nggak berani keluar rumah. Nah ini ojek online tuh sangat membantu. Nah Grab sendiri gimana sih Kak dalam pemberian order ya? Ya, ordernya untuk para drivernya. Oke, jadi selama before COVID ya, before pandemic dan sekarang itu tidak ada perubahan algoritma untuk penentuan order. Jadi kita nggak merubah apakah si A jadi driver ini lebih banyak order atau enggak, itu enggak ada, tetap sama. Order itu algoritmanya adalah saya juga nggak paham terlalu detail ya, tapi yang terutama yang kita terlalu sampaikan ke driver, pertama adalah berdasarkan rating. Rating ini kembali ke layanan si driver. Itu bintang 5 ya Kak, pasti kan naik. Ini udah pasti kayak gitu ya, jangan lupa bintang 5 ya. Nah, selama dia bintangnya bagus, drivernya ramah, terus pelayanannya baik, nggak bau badan misalnya seperti itu kan, penumpang akan pasti dengan senang hati memberikan bintang 5. Nah, semakin tinggi rating, maka dia akan semakin diprioritaskan untuk mendapatkan order. Kalau drivernya galak gitu kan, titiknya di mana, jemputnya di mana nih, yang bener dong ini apa? Ini gimana sih orang kita mau naik malah dimarahin. Begitu soalnya tak kasih bintang 1 selesai, udah ya selesai ya itulah. Jadi kan pelayanan yang diberikan sama driver itu sangat-sangat berpengaruh pada rating, dan rating berpengaruh pada incoming order. Kedua adalah jarak, ya kan. Saya misalnya pasti order cari driver yang terdekat gitu. Itu logiknya. Jadi kalau kita misalnya saya harus dikerobokan gitu, saya mau pesan Grab bike gitu. Grab bike-nya posisinya di Sanur gitu, nggak mungkin juga kejauhan gitu. Nah, jadi itu terutama dua itu sih, jarak, lokasi, dan rating. Jadi nggak ada perubahan algoritma untuk penentuan order apapun itu because of pandemic, nggak ada. Oke, baik, terima kasih Kak Kresno. Mungkin balik lagi ke seberapa keras ya para ojol itu untuk mendapatkan rating yang bagus dengan cara memberikan pelayanan terbaiknya dan juga jarak. Oke, sudah terjawab ini 3 pertanyaan terbaik dari e-commerce semuanya pada siang hari ini di sesi kita bersama teman-teman dari Grab. Well, sekarang waktunya sesi quiz dari Grab nih, Kak Kresno. Siap.
Nah, ada voucher total 300.000 untuk masing-masing pemenangnya 50.000, berarti ada 6 pemenang ya. Jadi 6 Stick-commerce yang mungkin berhasil nanti mendapatkan voucher ini dari partisipan kita sekarang 271 nih Kak. Oke, silahkan ke Krisno, kuisnya. Pertanyaannya ada di slide terakhir, bisa di-show mungkin. Tapi di present aja ya, bisa nggak di present? Karena dia on click sih. Pertanyaannya keluar setelah on click. Jadi kalau bisa Oke. di slide terakhir di present. Di present dulu bisa? Di present dulu. Di present dulu. Nggak bisa di present ya? Oke, kalau nggak bisa di present mungkin langsung dibacakan aja sih pertanyaannya Kak Putri. Oke, ini kayaknya udah muncul di slide ya Kak ya. Iya. Oke, nanti jawabnya gimana nih Kak? Lewat ketik di chat atau di... Ketik di chat bisa, mungkin tim dari Grab bisa bantu, Ariska. Oke, teman-teman dari Grab ini udah gabung di room ini ada 5 orang ya Kak ya. Teman-teman dari Grab, selamat siang. Nah, mungkin kita dari pertanyaan pertama dulu atau langsung ke 6-nya nih Kak. Pertanyaan pertama dulu harusnya. Makanya Oke. saya di slide sih, di present sih supaya Oke. enak. Nih, pertanyaan pertama dulu ya. Di beberapa negara Grab beroperasi. Oke, sudah ada yang jawab? Yang benar ya. Oke, ada jawaban yang benar. Kita lihat chat yang paling atas ya. Jadi yang jawab pertama kali ya. Iya, yang jawab pertama kali. Terus next Kak, untuk pertanyaan kedua, sebutkan 3 servis terbaru dari Grab. Oke, silahkan 3 servis terbaru dari Grab. Oke, pertanyaan pertama udah ada yang benar di chat. Nanti mungkin Ariska bisa reach out ke pemenangnya, tim dari Grab. Kemudian di 3 servis terbaru dari Grab bisa dijawab di chat. Ada yang tahu? Yang ini kayaknya masih mikir nih Kak. Mikir ya. 3 servis terbaru dari Grab. Oke. Kemudian mungkin di skip dulu ke pertanyaan nomor 3. Boleh Kak. Terus yang ketiga, kota mana saja yang menjadi wilayah terbaru dari Grab Bali Nusra? Oke, sudah ada yang benar. Ada yang jawab pertama benar. Pertanyaan nomor 2 ada jawaban GrabMart asisten lokal wisata. 2 benar, 1 salah. Oke, udah ada yang benar jawabannya untuk nomor 2 juga. Oke, Protek asisten Mart ya Kak ya. Oke, jawabannya benar. Atas nama Gede Hendra. Boleh dicatat sama teman-teman dari Grab. Terus habis itu yang keempat, sebutkan nama fintech yang bekerja sama dengan Grab. OVO. Oke, sudah ada ya. Nahda Hati. Oke, Nada Hati. Sudah benar ya Kak ya. Gede Hendra duluan. Gede Hendra duluan deh. Oke, OVO. Terus nomor 5. Terus nomor 5, sebutkan minimal 2 culture bekerja di Grab. 2 culture. Yang tadi 4H. Sebutin minimal 2 H-nya apa? Yang tadi saya sebutin terakhir itu salah satunya ya Kak ya. Berarti di mana H itu juga kan? Ada 4H. Tentang work life yang mana tuh? Work life yang mana? Oke, ada yang benar. Oke. Ada yang benar juga dari Luputu Ayu kayaknya. Luputu Ayu ya, yang pertama. Heart dan Hunger. Kemudian di mana alamat kantor Grab Bali? Oke, banyak. Ini kayaknya langsung nyetok tadi ya, begitu pertanyaan terakhir langsung jawabannya di enter. Oke, kita coba yang paling pertama dulu deh, yang paling lengkap ya. Scroll dulu yang paling pertama dan terlengkap. Kayak tagline sesuatu ya, pertama dan terlengkap.
Jadi Gilang Kumara. Gilang Kumara Oke. ya. Gilang Kumara. Oke, kita sudah dapat 6 pemenangnya. Mungkin nanti dari teman-teman Grab bisa di-compile lagi jadi satu. Nanti kita post lagi di Instastory-nya @stikom_bali. Nanti teman-teman bisa konfirmasi lewat Instastory-nya @stikom_bali atau menghubungi panitia dari Kulindus langsung. Nanti kita kasih pengumumannya di Instastory-nya @stikom_bali ya. Well, terima kasih banyak nih Kak Kresno atas sharingnya buat kita semua. Kesempatannya. Dengan berakhirnya kuis ini, maka berakhir juga nih sesi kita di siang hari ini ya Kak ya, sama teman-teman dari Grab. Mudah-mudahan nanti bisa setelah pandemi bisa main-main ke Stikom langsung, kita lebih dalam lagi belajar banyak tentang bagaimana kehidupan di startup maupun teman-teman Sticomers yang sudah punya usaha kecil-kecilan mau gabung jadi partnernya Grab mungkin ya. Karena banyak juga nih Kak kabarnya anak Sticom, lulusan Sticom yang lagi kerja di kantor Grab yang ada di Bali. Oh gitu, iya. Beberapa sih saya ketemu alumni, lagi mana sekarang? Oh lagi kerja di Grab, kayak gitu. Banyak juga, karena mungkin tertarik sama point of view-nya dari startup itu sendiri. Well, sebelum berakhir, kita mau foto bareng dulu, teman-teman yang ada di sini, silakan di-open kameranya, teman-teman Stickomers semua. Silakan di-open kameranya semua. Kakak-kakak dari Grab juga boleh gabung, silahkan. Kak Rizka, yang dari tadi sudah chit-chat sama saya, supaya semuanya terbuka kameranya. Oke, Wisnu Murti dibuka kameranya. Terus siapa nih lagi? Silakan adik-adik. Oke, terima kasih. Teman-teman operator bisa mulai di screenshot ya. 1, 2, 3, Bali. Stikom Bali. Oke, next lagi. Teman-teman yang lainnya di slide berikutnya lagi, di foto lagi, di screenshot lagi. Terima kasih ya adik-adik Stickomers semuanya. Mudah-mudahan nggak susah ya buat loginnya tadi buat masuk di sesi kuliah industrinya. Nanti mungkin kalau misalnya ada sedikit error atau sedikit page-nya bermasalah, mungkin ditunggu aja. Kita tetap mengupayakan yang terbaik untuk kuliah industri ini kepada Stickomers semua. Terima kasih banyak sekali lagi buat kakak-kakak dari Grab atas sharingnya. Terima kasih Kak Kresno. Sampai ketemu di Bali dan di Stikom Bali tentunya. Dan selamat buat adik-adik yang sudah menang. Tadi ada ini merchant dari Grab-nya. Ada goodie bag dari Grab beserta isinya banyak banget di dalamnya. Nanti diambil, mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan buat kuliah industri. Dan jangan lupa juga, kita juga punya giveaway Kak Kresno. Jangan lupa dicek di Instagramnya Stikom Bali karena ada total jutaan rupiah untuk Stickomers semua. Jadi sharing aja apa cerita Stickomers mengenai kuliah industri ini, bagaimana kesannya. Mungkin yang paling berkesan adalah sharing kita di siang hari ini bersama Grab. Boleh diceritakan bersama Kak Kresno Wibowo juga. Boleh di-tag nanti mungkin di sosial medianya Grab Bali dan Nusa Tenggara juga ya Kak ya. Ditunggu pokoknya story-nya teman-teman tentang apa yang kita lakukan siang hari ini di kuliah industri. Nanti pasti Mimin Stikom Bali bakal nge-repost. Well, terima kasih sekali lagi Kak Kresno atas sharing-nya buat kita semua. Sehat-sehat terus di Surabaya. Ya, siap. Terima kasih Stickomers semua atas kesempatannya bisa sharing semua. Terima kasih juga kakak-kakak Grab yang lainnya sudah bergabung dan juga mendukung kelancaran acara kuliah industri. Adik-adik Stickomers juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu di kampus lagi ya. Dan bisa kuliah industri bareng lagi. Yes! Kamu siapa tuh? Tri Wibowo. Semangat banget dia ikutin ya. Loh, sama namanya ada Wibowonya ya. Terima kasih Kak Kresno. Terima kasih Stickomers semua. Sampai jumpa.